Mayoritas saudara-saudara kita di Indonesia menyebut orang-orang Kristen dengan sebutan Nasrani. Dalam bahasa Arab, bentuk jamak dari kata Nasrani adalah Nasara, umat Nasrani. Mereka menggunakan istilah ini karena memang kata Nasrani dan Nasara disebutkan sebanyak 14 kali di dalam kitab suci mereka, yaitu Al-Quran. Apalagi mereka mengkaitkan kata Nasrani itu sama dengan tempat tinggal asal Yesus, yakni di Nasira atau Nazaret. Dengan demikian, sebutan itu menurut mereka sudah sesuai di mana Nasrani adalah para pengikut orang dari Nazaret itu. Namun, dari mana mereka mendapatkan kata Nasrani ini? Sebenarnya istilah ini terdapat dalam Alkitab dan hanya satu kali saja disebutkan, yakni ketika ada seorang bernama Tertulus menyampaikan dakwaan keji kepada Rasul Paulus dalam sebuah persidangan di hadapan Imam Besar Ananias. Tertulus menyudutkan Paulus dengan mengatakan, "Telah nyata kepada kami bahwa orang ini adalah penyakit sampar, seorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab, dan bahwa ia adalah seorang tokoh dari sekte orang Nasrani." Kisah Para Rasul 24 ayat 5. Tertulus adalah seorang pengacara Yahudi yang sangat membenci dan menuduh Rasul Paulus telah menyebarkan ajaran sesat dan menyebut Paulus dari sekte Nasrani. Tertulus menggunakan sebutan ini dengan tujuan untuk memprovokasi, merendahkan, dan menghina Paulus. Dalam sejarah, sebelum kata Kristen secara umum digunakan, pengikut Yesus disebut sebagai Nazarenes, sama dengan Nasrani, namun dalam pengucapan bahasa Yunani. Sebutan ini dipakai oleh orang-orang Yahudi untuk menyebut pengikut Yesus dengan nada merendahkan. Jadi, baik Tertulus dan orang-orang Yahudi menggunakan sebutan Nazarenes atau Nasrani bertujuan untuk melecehkan, merendahkan, dan menghina orang-orang Kristen. Lalu, sekitar 700 tahun kemudian, ketika Islam berdiri, orang-orang Muslim menggunakan sebutan yang sama ini kepada orang-orang Kristen. Saya tidak tahu apakah mereka tahu sejarah dan makna di balik sebutan itu. Apakah mereka memberikan sebutan Nasrani itu sama yang maknanya dengan disebut oleh Tertulus dan orang-orang Yahudi? Saya harap tidak, dan semoga saja tidak. Namun demikian, sepanjang sejarah, orang-orang Kristen tidak pernah menyebut diri mereka sebagai Nasara atau kaum Nasrani. Bahkan, orang-orang Kristen Arab menyebut diri mereka dengan sebutan Masihiyun atau pengikut Isa Al-Masih, dan agama Kristen itu disebut sebagai Masihiyah. Bahkan di kalangan komunitas non-Arab pun istilah Nasara tidak digunakan untuk menyebut para pengikut Yesus. Itu sebabnya orang-orang Kristen tidak pernah menyebut diri mereka Nasrani, tetapi Kristiani atau Kristen, atau Christian dalam bahasa Inggris yang artinya pengikut Yesus, seperti yang tertulis di dalam Alkitab. Di Antiochialah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Karena sebutan Nasrani menurut sarjana Kristen awal di abad ke-5, seperti Epipanius dan Francois de Blois, merupakan sebuah sekte Yahudi Kristen dan bukan sebagai Kristen. Sejak awal sebutan itu sudah ditolak dan tidak dipakai oleh orang-orang Kristen, bahkan sampai hari ini. Saya percaya sebutan Nasrani ini tidak akan membuat orang Kristen tersinggung, apalagi marah bila ditujukan kepada mereka.
Mereka bisa merespon dan menanggapi dengan bijak dalam menyikapi hal-hal seperti ini. Namun, tentu adalah bijak bila kita mengetahui sebutan kepada seseorang atau pribadi tertentu, terlebih pada sebuah keyakinan yang dianut saudara kita, di mana maknanya mengandung provokasi, merendahkan, dan menghina, kita tidak akan menggunakan sebutan tersebut. Karena kalau sebutan itu ditujukan kepada kita, maka kita pun tidak akan bisa menerimanya. Jadi, mulai hari ini, janganlah gunakan sebutan Nasrani kepada para pengikut Yesus Kristus. Sebutlah mereka sebagai saudara-saudara Kristen atau Kristiani. Salam toleransi. Mari kita saling menghormati, menghargai, dan mengasihi sesama kita. Bila ada komen atau pertanyaan yang ingin disampaikan, silakan tuliskan dengan baik di dalam kolom komentar. Sampai jumpa dalam topik menarik berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.